Toko roti itu tergantung banget sama pemasok bahan baku seperti tepung, mentega, telur, susu, dan bahan pelengkap lainnya. Kalau data pemasok kamu nggak teratur, kamu bisa kesulitan untuk ngatur pembelian, mencatat hutang, sampai memantau termin pembayaran. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan cara setup database pemasok di Akurat Online untuk toko roti, supaya proses pembelian dan pembayaran kamu jadi lebih terkontrol. Database pemasok itu adalah data yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, hutang dagang, termin pembayaran, sampai data perpajakan seperti NPWP. Untuk toko roti, pemasok ini sangat penting karena bahan baku adalah komponen terbesar dari biaya produksi. Ada pemasok bahan baku utama seperti tepung, mentega, susu, dan telur. Ada juga pemasok bahan pelengkap seperti keju, coklat, atau kemasan. Kalau data pemasok kamu tidak rapi, kamu bakal kesulitan memantau hutang dan jatuh tempo pembayaran, dan ini bisa mempengaruhi arus kas. Dengan database pemasok yang disusun dengan benar, kamu bisa tahu apa aja yang sudah dibeli, berapa saldo hutang, kapan jatuh temponya, sampai siapa pemasok dengan transaksi terbesar dalam satu periode. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkan data pemasok Akurat Online untuk toko roti dan pengaturan apa aja yang perlu kamu atur sebelum melakukan pembelian. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk import master data pemasok untuk toko roti ke dalam database Akurat Online. Nah, sebelum kamu mencoba untuk import master datanya, pastikan kamu udah punya template-nya. Untuk template ini nanti kamu nggak perlu buat lagi dari awal atau nanti kamu bingung bagaimana cara membuat template-nya. Karena nanti Akurat Online itu udah menyediakan sebenarnya. Jadi kamu tinggal download aja. Kamu tinggal masuk ke modul pembelian, terus ke fitur pemasok. Nah, kamu klik icon yang warna hijau di sini. Nanti kamu tinggal pilih import data dari Excel. Nah, ini kalau kamu klik, nah nanti dia ada contoh file yang bisa kamu download nih. Nah, ini yang tulisan warna biru, kamu tinggal klik aja, nanti dia langsung download otomatis. Nah, untuk hasil filenya, dia itu kayak gini. Nah, ini untuk hasil filenya, dia sebenarnya tuh nggak terlalu jauh beda sama yang pelanggan. Cuma kan dia fokusnya kalau untuk ini, dia yang pemasok. Nah, di dalam filenya ini juga dia udah ada dua sheet. Jadi yang pertama untuk input datanya, yang kedua untuk penjelasan kolomnya. Nah, penjelasan kolomnya di sini juga dia udah lengkap banget. Jadi nanti kamu tinggal baca aja. Cuma mungkin kalau untuk yang user baru atau pertama kali mau coba import master data, mungkin agak sedikit bingung. Karena butuh penyesuaian juga kalau untuk yang user pertama. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk penjelasannya kayak gimana, biar kamu ada gambarannya. Pertama, nanti kita masuk dari kategori dulu. Pertama kita kolom kategori. Kita sambil baca di sini, jadi pastikan nanti kamu ketika input master data, kamu sambil baca juga. Supaya nanti kamu tahu nih keterangannya itu apa. Nah, pertama kan kita kategori. Kategori di sini otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pemasok. Kalau kamu kosongin, dia masuknya ke umum. Kayak gitu ya. Nah, nanti misalkan kamu mau dipisah, oh, saya mau dipisah mas untuk pemasok ini. Misalkan kita mau ada pemasok untuk telur, atau nanti pemasok untuk gula, atau nanti pemasok untuk ragi. Nanti kamu bisa per daerah juga, misalkan ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, atau nanti di mana. Nah, nanti kamu bisa masukin sesuai dengan kategorinya tersebut. Tapi kalau kamu mau kosongin, dia akan langsung masuk ke kategori yang umum. Otomatis nanti dia bergabung semuanya di kategori umum tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke ID pemasok. ID pemasok di sini nanti kalau kita baca di keterangannya, jika dikosongkan maka akan di-set auto counter. Nah, nanti ini maksudnya itu dia mengikuti dari fitur penomoran di sini. Jadi Akurat Online itu kan udah menyiapkan sebenarnya penomoran-penomoran ketika kamu membuat database. Nah, cuma untuk template ini dia default banget. Jadi ya masih kaku banget atau sederhana banget lah istilahnya. Nah, nanti saran saya kalau kamu mau pakai template ini, kamu buat dulu. Jadi kamu sesuaikan lagi dengan kebutuhan, karena kan nanti kamu bisa sini. Beberapa komponen di sini kamu bisa sesuaikan. Nanti biar nggak sederhana kayak gini. Ini kan cuma V terus ada nomornya doang. Nah, nanti kamu bisa edit. Terus nanti kan ini juga ada jumlah digitnya. Kamu misalkan, oh saya mau 4 aja. Nah, ini nanti bisa berubah kayak gitu. Atau nanti 5, atau nanti berapa kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti dia mengikuti dari fitur penomoran di situ. Kalau misalkan kamu kosongin. Cuma kalau ternyata, oh saya punya penomoran mas sebelumnya. Ya berarti kamu tinggal ngikutin itu aja. Nanti kamu tinggal ngikutin penomoran kamu yang sebelumnya. Nanti kamu tinggal terapin di Akurat Online. Nah, terus ini kenapa kita ada ID pemasok yang sama. Nah, ini nanti kita fungsinya untuk saldo awal. Nanti mungkin saya akan jelasin. Nanti kita sesuai aja, kita berurutan jelasinnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini kita ada nama. Ini kita masukin nama pelanggan. Nama pemasoknya, maaf. Itu siapa aja. Nanti kamu masukin semuanya yang kamu punya. Kemudian kita masuk ke bagian kontak.
Nah, kontak ini nanti kamu bisa lengkapi. Jadi nanti ada kontak, nomor telepon bisnis, handphone, dan atau lain-lain. Nah, kalau kamu masukin kontak, nanti dia akan muncul di sini. Di perusahaan kita ada fitur kontak. Nah, nanti semua pelanggan, pemasok, dan tenaga penjual, dia akan masuk di sini. Jadi nanti kamu bisa masukin, oh, saya mau cek untuk yang pemasok aja. Kamu tinggal klik aja, nanti dia akan filter otomatis. Terus saat saya mau yang pelanggan aja. Nah, nanti kamu tinggal pilih aja. Kayak gitu. Baru nanti kamu bisa gunakan untuk keperluan bisnis yang lainnya. Nah, nanti kamu tinggal masukin di situ. Nah, terus kita masuk ke saldo awal. Nah, saldo awal ini biasanya nanti ada 2 treatment. Jadi biasanya kan kalau ini kan nanti kamu harus nentuin dulu nih tanggal cut off-nya tuh mau per tanggal berapa. Misalkan kita mau cut off per tanggal 31 Desember. Nah, nanti 31 Desember itu kan kamu hitung tuh semuanya, saldo akhirnya tuh berapa. Jadi misalkan ada transaksi outstanding, kamu juga catat transaksinya tuh nomornya berapa, terus nanti nilainya tuh berapa. Nah, nanti kamu catat. Nah, pastinya kan nanti ada misalkan satu pemasok, oh ternyata kita masih ada 3 transaksi outstanding, atau nanti ada yang cuma 1 transaksi doang, pasti kan ada kasusnya begitu. Nah, yang punya 3 transaksi ini, itu nanti ada 2 treatment. Kamu mau digabungin dalam satu transaksi untuk semuanya, atau nanti kamu mau catat tiga-tiganya, sesuai dengan jumlah transaksi yang masih outstanding. Nah, kalau saya kan contohnya ada 2 nih. Nah, saya mau catat sendiri-sendiri, ya berarti kita masukin 2 data di sini. Bapak A, terus nanti Bapak A juga. Nah, pasti kan kalau kamu punya transaksi yang ada outstanding yang beberapa kayak gitu, nah nanti kamu masukin ID pemasoknya. ID pemasok ini nanti kamu wajib isi. Karena nanti dia acuannya itu dari ID pemasok. Jadi nanti dia Bapak A ini pertama masuk, terus nanti Bapak A yang kedua, nilainya akan menambahkan transaksi Bapak A yang pertama, kayak gitu. Jadi nanti dia akan bergabung lah istilahnya datanya. Nanti kayak gitu, kurang lebih untuk gambarannya. Nah, nanti kamu tinggal isi. Saldo awal tersebut itu per tanggal berapa. Misalkan, oh ternyata dia ada yang outstanding tanggal 10, terus nanti ada yang tanggal 13 juga. Nah, nilainya berapa? Jadi, pastikan nih, kamu yang pertama ini per tanggal, jadi kamu masukin tanggalnya, itu per tanggal berapa, terus ini saldo awal, baru kamu masukin nilainya. Jadi nanti saldo awal itu nanti kamu jangan masukin nilainya di sini nih, biasanya nanti customer agak bingung. Jadi ini untuk tanggalnya, yang kanan ini untuk nilainya. Nah, nanti kan dia ada 2 transaksi nih, yang satu tanggal 10, yang satu tanggal 13. Nah, nanti dia masuk kayak gini. Nah, nanti kita tinggal masukin nomor faktur saldonya. Nah, nanti kita tinggal input. Oh, ternyata yang belum dibayar nomor sekian. Terus nanti yang belum dibayar yang kedua itu nomor sekian. Nah, nanti kamu masukin kayak gini. Nah, terus ini kita ada syarat bayarnya. Syarat bayarnya ini kalau kita cek, dia di sini. Nah, syarat pembayaran saldo awal itu harus udah ada di dalam database Akurat Online. Nah, misalkan ini kan kita sambil buka ya. Dia tuh udah ada di fitur syarat pembayaran di sini. Jadi kalau untuk defaultnya dia ada kayak gini. Nah, misalkan kamu, oh ternyata saya ada net 3 hari aja mas. Berarti kamu harus buat data baru dulu. Baru nanti kalau udah ditambahkan, baru kamu input di sini. Di file Excel-nya. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja namanya. Misalkan net 3 hari, atau net 7 hari, atau net 15 hari. Nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Nah, ini nanti fungsinya supaya nanti kamu bisa mengetahui jatuh temponya. Kayak gitu. Mungkin nanti kamu bisa lihat gambarannya setelah saya import data ini. Jadi nanti kamu bisa kelihatan. Nah, terus kita lanjut lagi. Kita lihat kita di sini ada karakter, terus ada angka, sama ada tanggal. Nah, ini untuk kolom tambahan. Jadi Akurat Online itu kan sebenarnya udah menyediakan beberapa kolom untuk kamu input data. Nah, ternyata, oh saya mau munculin kolom tambahan mas, ini kayaknya kurang deh kolom tambahannya. Nah, kamu bisa tambahin si kolom tambahannya ini. Nah, nanti caranya ya, si Akurat Online itu sebenarnya udah menyediakan fiturnya. Cuma dia sifatnya opsional. Jadi nanti misalkan, oh kayaknya saya butuh nih mas untuk kolom tambahan, ya nanti kamu tinggal isi aja. Tapi kalau enggak, kamu bisa kosongin aja, nggak jadi masalah. Kayak gitu. Nah, nanti dia pastikan kamu lihat nih di sini. Atribut tambahan pemasok tipe karakter. Aktifkan dulu nama atributnya melalui menu preferensi. Nah, nanti kamu aktifkan dulu dari sini. Jadi di sini kita ada kolom tambahan untuk tab-nya atau fiturnya di sini. Nah, di sini ada atribut tambahan, kamu pilih yang pemasok. Nah, pastikan kamu tambahin dulu di sini, baru nanti kamu input di file Excel-nya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke alamat pembayaran. Nah, ini untuk data-data pembayarannya itu kemana.
terus nanti ada pajaknya itu kayak gimana. Nah, ini kalau pajak-pajak ini pasti kan nanti kamu sambil baca nih, soalnya penjelasannya agak banyak. Nah, kayak gini. Jadi ada tipe pajaknya, terus tipe transaksi, nanti ada detail transaksinya. Nah, nanti kamu cek aja di sini, nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Baru nanti kamu input di dalam sheet yang pertama. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, kita bisa pilih dipakai di cabang mana. Nah, ini fungsinya kalau kamu pakai add-on multi-branch. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan. Oh, ternyata pemasok A ini untuk cabang yang pertama. Nanti pemasok B untuk cabang yang kedua. Nanti kamu bisa pisah kayak gitu. Tapi kalau kamu nggak pakai add-on yang multi-branch, kamu kosongin aja. Terus nanti default deskripsinya kamu bisa kosongin aja di sini. Nah, kemudian kamu juga bisa masukin untuk akun utangnya. Nah, akun utang ini nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, nanti dia itu ada di sini nih, untuk akun pembelian, dia akun utangnya masuk kemana, akun uang muka itu masuk kemana. Terus kamu juga bisa masukin nomor rekeningnya juga. Ini nanti fungsinya untuk pembayaran. Nanti kamu bisa lengkapin aja di sini. Nah, terus nanti di sini juga ada data-data pajaknya lainnya. Sama yang terakhir nanti di sini, untuk nonaktif sama memberikan nomor faktur. Nah, nanti kamu bisa sambil baca di sini. Kayak gitu. Nah, terus kalau udah oke, ini misalkan, oh kita udah oke masih sini, kita tinggal simpan aja. Nah, terus kita tinggal upload. Ini saya close dulu sebentar. Nah, upload ya, nanti kita masuk ke modul pembelian. Kita masuk ke fitur pemasok. Nah, nanti di sini kan kita ada kayak gini nih tampilannya. Kita tinggal klik icon yang warna hijau, baru pilih impor data dari Excel. Nah, kita tinggal klik, nah nanti impor dari Excel, baru nanti kamu pilih. Nah, kita tinggal klik ini aja, pilih yang pemasok. Tinggal open, baru kita unggah. Nah, nanti akun online dia langsung ngebaca otomatis nih, kolom-kolomnya. Ini enaknya kalau kita pakai template yang dari akun online, dia langsung ngebaca otomatis kayak gini. Baru kita tinggal lanjutkan. Nah, di sini, di bagian konfirmasi impor data, ini harus kamu checklist nih, yang lakukan update data. Kenapa kita checklist? Karena kita kan mau update atau mau input data yang sama di sini nih. Jadi ada Bapak A, terus nanti ada Bapak A juga. Nah, kalau kita checklist ini kan kalau kita baca, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Jadi nanti data yang Bapak A pertama ini masuk, terus nanti Bapak A yang kedua, dia akan masuk juga dan menambahkan nilai dari Bapak A yang pertama. Kalau kita nggak checklist ini, nanti Bapak A yang kedua, dia nggak bisa masuk. Nanti pasti dia error nih, yang Bapak A kedua. Karena dianggapnya datanya double, karena kita udah ada Bapak A yang pertama ini. Makanya kita harus checklist dulu di sini. Tapi kalau yang, oh ternyata saya nggak ada yang data double-double gini mas. Saya mau digabung aja semua saldo awalnya kayak gitu contohnya. Nah, kamu nggak perlu checklist sebenarnya. Tapi kalau kamu kasusnya kayak saya gini, dia harus di checklist supaya nanti dia update nilainya. Terus kita tinggal lanjutkan aja. Nah, di sini kita langsung proses impor data. Nah, lamanya loading di sini nanti tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Jadi semakin datanya banyak, dia akan semakin lama juga. Sama nanti dari kecepatan internetnya juga. Jadi nanti dia beberapa faktor itu biasanya. Nah, nanti dia kalau lama, dia pasti nanti datanya tuh banyak biasanya. Nah, ini kita udah berhasil untuk impor datanya. Kita cek di sini dia udah masuk. Nah, Bapak A di sini, ini kan tadi kita ada 2 transaksi ya. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Dia ada 2, terus yang Bapak B, dia kan ada 1 doang nih, saldo utangnya. Nah, dia muncul sini 1. Terus kalau kita cek di laporan utangnya, dia akan muncul juga. Nah, dia akan muncul di sini. Dia pokoknya semua laporan itu otomatis. Yang penting kamu input transaksi aja, nah nanti akun online yang ngebuat otomatis. Nah, kalau kita cek di laporan racanya, coba kita buka. Nah, nanti dia juga akan muncul nilai utang usahanya sekian. Jadi semua itu benar-benar otomatis. Yang penting nanti kamu input transaksi udah benar, nah nanti laporannya dibuatin sama Akurat Online. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara informasi data pemasok untuk toko roti ke dalam database Akurat Online. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar.
atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Jadi intinya, database pemasok yang rapi akan membantu kamu mengontrol pembelian bahan baku, mencatat hutang yang belum dibayar, dan mengatur termin pembayaran. Ini sangat penting untuk menjaga arus kas toko roti kamu supaya tetap sehat. Kalau kamu sudah memakai cloud online tapi masih bingung cara setup pemasok ataupun bagian lainnya, kamu bisa ikuti jasa training dari Akuret. Training ini cocok untuk kamu yang ingin sistemnya berjalan dengan benar, rapi, dan sesuai dengan operasional yang ada di bisnismu. Kamu tinggal hubungi saya aja dan saya bantu kamu sampai paham. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan mengenai cara import master data pemasok untuk toko roti ke dalam database Akuret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, aku bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.